maka ada banyak hal-hal mujizat-mujizat yang akan Tuhan kerjakan. Karena itu bahwa kami tunduk kepada firman-Mu. Hidup menggenapi semua firman. Hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena itu Bapa, hari ini kami rindu untuk mengerti firman-Mu lebih dan lebih lagi, agar kami dapat melakukannya dan hidup menurut jalan-jalan-Mu, sehingga semua berkat mujizat boleh terjadi di hidup kami. Kami tahu Tuhan melakukan lebih banyak dari yang kami doakan dan harapkan. Malam ini kami mau belajar firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan baca kesaksian yang sudah masuk. Ya, terus kirimkan kesaksian saudara untuk menjadi kekuatan iman bagi setiap kita ya. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus. Saya Ibu Belinda, sudah mengenal Ibu Debbie sebelum masa pandemi. Ketika awal pandemi saya sangat ketakutan Bu. Apalagi saat itu Pak Presiden sudah memberitahu bahwa virus corona sudah mulai masuk ke Indonesia. Saya gemeteran, tapi ketika saya mendengar khotbah-khotbah Ibu, saya merasa dikuatkan. Dan seiring berjalannya waktu, tahun 2021 akhir bulan Mei saya menderita sakit DBD dan reaksi dari lambung saya yang bermasalah. Akhirnya mengalami pendarahan hebat. Lalu saya dilarikan ke rumah sakit. Singkat cerita, saya berdoa, memohon kepada Tuhan, dan puji Tuhan saya disembuhkan Tuhan. Bahkan masa penyembuhan, recovery, pasca pendarahan lambung, saya terus rajin mengikuti mesbah doa. Dari mulai awal 2021, saya setiap malam ikut berdoa memuji, menyembah Tuhan. Sampai sambil saya menjalani masa pemulihan dan juga pengobatan pasca pendarahan lambung. Puji Tuhan Bu, dengan menaikkan pujian, penyembahan, lambung saya disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan hingga saat ini saya benar-benar sudah lepas dari obat-obatan. Tapi memang harus terus menjaga makanan dalam mengkonsumsi makanan. Tiap pagi saya juga selalu ikut mesbah syukur, walau kadang tidak tepat waktu atau tidak tiap hari karena saya memiliki 4 orang anak. Puji Tuhan, mujizat Tuhan Yesus itu selalu nyata dalam hidup setiap kita anak-anaknya yang terus berharap kepadanya. Dan puji Tuhan Ibu, itu saja kesaksian saya. Semoga channel Ibu Debbie terus dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa dan untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Ibu dan juga seluruh keluarga. Terima kasih Ibu Belinda Nadeak yang sudah mengirimkan kesaksian. Luar biasa, awal pandemi mengalami ketakutan yang luar biasa sampai akhirnya pendarahan ya. Lambung, saudara ya, biasanya ya kalau sudah pendarahan gitu itu sudah sangat berbahaya. Tapi puji Tuhan ya, Ibu sangat ya berharap kepada Tuhan, bahkan juga tidak pernah lepas ikut mesbah doa. Setiap ya pujian penyembahan Ibu ikuti, sehingga puji Tuhan Ibu bisa disembuhkan dan sekarang ya puji Tuhan juga ya sudah lepas dari obat-obatan. Terima kasih buat kesaksiannya, teruslah ya percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan kita semua juga ya berdoa ya supaya setiap kita saudara jangan takut berlebihan. Karena orang yang takut berlebihan itu yaitu akhirnya kena asam lambung dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi dan sekarang kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Kita sudah sampai di sekarang ulangan 30. Kemarin kita sudah selesai dengan ulangan 29, kita sudah membaca ya ketika ada pembaharuan perjanjian antara Allah dan umatnya. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya yang sudah diikrarkan, tetapi bangsa Israel selalu
ya memberontak dan tidak mentaati apa yang sudah mereka ikrarkan terhadap Tuhan, yaitu untuk hidup setia, beribadah kepadanya dan mengikuti segala peraturan dan ketentuan. Dan ya kita kemarin juga sudah membaca, celakalah orang-orang yang mereka hidup dalam dosa tetapi berkata ya bahwa Tuhan akan tetap memberkati. Ya, hati-hati saudara. Maka Tuhan berkata, kutuk ini yang akan mengejar mereka, semua yang sudah dituliskan ya tentang kutuk. Saya berdoa supaya kita semua ya boleh memahami firman Tuhan dan sungguh-sungguh menyadari, ya sungguh-sungguh menghidupi agar kita tidak terjebak. Ya, sehingga kita tahu membedakan mana yang baik, yang benar, yang dari Tuhan dan mana yang tidak. Baik, kita akan lanjutkan sekarang Ulangan 30, saudara. Ya, Ulangan pasal yang ke-30, judul perikopnya adalah pulih setelah bertobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala, ya berbalik kepadanya sesuai mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Di sana dikatakan ayat 3, maka Tuhan Allahmu akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Saudara, firman Tuhan berkata hari ini ya, Musa memberitahukan kepada bangsa itu, di situ dikatakan ya, umat Ibrani, Tuhan berkata kepada mereka lewat Musa ya, saat mereka siap untuk kembali kepada Allah, bertobat, meninggalkan jalan yang jahat, maka Allah juga siap ya untuk menerima mereka kembali. Ya, kemurahan hati Tuhan itu tidak terkira, saudara. Makanya ayat ini berkata, apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu, ya, lalu engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Ya, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, lalu bertobat mengikuti jalan-jalannya, maka Allah akan menerima. Ya, dikatakan di sana, ya Tuhan itu akan menerima, ya memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ya, saudara, kita lihat di sini. Kunci dari pemulihan itu adalah ketika kita bertobat. Banyak sekali orang yang datang kepada saya ya meminta untuk didoakan agar sakitnya sembuh. Banyak sekali WA yang masuk, orang-orang terlilit hutang dan kepengen ya agar Tuhan jawab hutangnya bisa lunas. Saya mau beritahu saudara, mari kita menghormati Tuhan dengan cara apa? Jangan hanya datang kepada Tuhan membawa masalahmu, membawa utang-utangmu, membawa penyakitmu. Emang Tuhan itu siapanya kita? Ya, tanda dan cara kita menghormati Tuhan adalah bawa hidupmu. Bawa pertobatanmu kepada Tuhan, bukan bawa masalah kepada Tuhan. Ya, tapi bawa hidupmu. Karena jelas Musa memperingatkan, sudah kuperhadapkan di depanmu hari ini berkat dan kutuk. Ya, kalau engkau mau hidup sungguh-sungguh di dalam jalan Tuhan, maka berkatnya akan engkau alami. Tapi kalau engkau mau hidup dalam dosa, kutuk yang akan engkau alami. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah kita mau berbalik kepada Tuhan? Kalau kita mau bertobat, dikatakan di sini, meninggalkan segala yang jahat, kembali kepada Tuhan, maka Tuhan bilang, aku akan memulihkan keadaanmu. Waktu kita bertobat, barulah pemulihan terjadi. Ya, jangan dibalik-balik saudara. Makanya saya maaf aja saudara ya, saya tidak menggubris WA-WA yang masuk yang hanya bu doakan saya terlilit utang, bu doakan saya pengen sembuh, bu doakan. Saudara sudah tahu jawabannya. Ya, datang pada Tuhan bertobat ya, serahkan hidupmu.
Ketika engkau berbalik, bertobat, meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan, dikatakan maka Tuhan akan menerima engkau kembali, ya akan menyayangimu dan akan memulihkan keadaan kita. Yang terlilit utang, yang sakit, yang bermasalah, itu akan dipulihkan Tuhan. Asal kita kembali kepada Tuhan, bertobat, menyerahkan seluruh hidup kita, barulah Tuhan akan memulihkan. Saudara, ya, ayo kita memiliki pengertian akan kebenaran yang benar, ya. Jangan terbalik-balik, saudara. Tapi milikilah pengertian akan kebenaran yang benar, ya, supaya Tuhan itu juga tidak, ya, kita permainkan, hanya datang kepada Tuhan kalau ada masalah, hanya cari pendeta kalau ada masalah. Stop, ya. Makanya setiap orang-orang yang datang, yang WA saya cuma berbalas cari Tuhan. Ya, Bu, saya sudah nggak sanggup hidup, keadaan saya hutang gini, cari Tuhan. Artinya apa, saudara? Ya, berbalik kepada Tuhan. Maka Dia akan pulihkan keadaan kita, Dia akan menerima kita, bahkan Dia akan menyayangi kita. Tuhan itu kemurahan hatinya begitu luar biasa. Manusia yang selalu mempermainkannya, pergi menjauh, meninggalkan Dia, tidak menghormati Dia lagi. Tapi Allah itu punya, ya, satu hal yang luar biasa, kemurahan hatinya itu lebih besar daripada apa yang kita bayangkan, saudara. Karena itu kalau hari ini mungkin engkau berkata, aku ini dalam keadaan berdosa, Bu. Aku ini terikat dengan banyak dosa, kejahatan. Bertobat, saudara. Ya, bertobat, Tuhan akan menerima engkau kembali. Sebab Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya, maka engkau akan disayangi. Tetapi terkutuklah orang yang menyembunyikan dosanya dan tidak mengakuinya dan terus menikmatinya. Ya, Tuhan itu maha luar biasa. Jauh lebih besar daripada segala yang kita sudah lakukan dan kita bayangkan. Jadi meskipun orang-orang Yahudi dengan sengaja pergi meninggalkan Tuhan dan menghancurkan hidup mereka dengan melakukan dosa, Allah itu tetap mau membawa mereka kembali. Konsepnya adalah Tuhan tetap mau manusia itu kembali. Ya, sebejat apapun engkau, seberdosa apapun engkau, Tuhan tetap ingin kita kembali kepada Dia. Ya, sebab apa, saudara? Tuhan tuh nggak ingin, ya, orang itu binasa. Makanya firman Tuhan berkata, Allah itu tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi pada pertobatannya. Masih dikasih waktu kita untuk bertobat, saudara, ya. Dia mau tetap kembali karena memang tujuan Tuhan adalah manusia itu berbalik kepada Dia. Ya, Allah itu tetap mau menunggu. Ya, Allah akan memberikan kepada kita, ya, pemulihan, pembaharuan rohani di dalam roh dan batin kita. Tuhan juga ingin mengampuni kita dan membawa kita kembali kepada seluruh janji berkat-berkatnya, saudara. Namun, ya, sebagian orang tidak mau, ya, untuk kembali kepada Tuhan. Mereka lebih memilih dunia, mereka lebih memilih kehancuran, mereka lebih memilih kutuk daripada berkat. Ya, saudara, ya, waktu-waktu ini kita adalah waktu-waktu yang terakhir. Ya, kita berdoa, saudara, sebab Tuhan itu, ya, tidak bisa memaksa kita. Dia melihat sikap hati kita. Ketika orang itu hatinya berbalik kepada Tuhan, barulah Tuhan itu mau turut bekerja. Ya, karena itu jangan keraskan hatimu. Apabila hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah saya ini, jangan keraskan hatimu. Ayo kita yang terpanggil untuk bertobat, mari kita kembali datang kepada Tuhan. Ada yang keempat, sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat banyak, ya, engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Jadi dikatakan tidak peduli sejauh apapun engkau sudah pergi sampai di ujung langit pun, asal ketika engkau mau kembali Tuhan tetap panggil kita untuk kembali. Ya, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Saudara, perhatikan, dikatakan di sini sunat hati. Ya, pada zaman dahulu orang Israel hanya melakukan sunat secara lahiriah, yaitu sunat, ya, menanggalkan alat tubuh yang berdosa. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu.
Hati ini adalah senter kehidupan. Kalau hati kita banyak kepahitan, maka kita akan cenderung menghancurkan hubungan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita akan menjadi penghancur, pemecah belah dalam satu komunitas. Orang-orang yang membawa kepahitan di hati akan menjadi pemecah belah. Orang-orang yang membawa kepahitan akan menjadi troublemaker, saudara. Di rumah tangganya ya berantem, di komunitasnya berantem, sehingga apa yang terjadi, saudara, semua kegagalan demi kegagalan, rumah tangga gagal, ya persahabatan gagal, usaha gagal, kutuk yang terjadi. Tapi ketika kita mau menyunat hati kita, artinya apa? Membuang semua yang kotor, membuang sampah itu, agar apa yang keluar dari mulut kita ini adalah berkat bukan kutuk. Ya, kita menjadi orang-orang yang mau membangun, kita menjadi orang-orang yang membawa dampak positif bukan negatif. Ya, kita menjadi orang-orang yang mau ya memulihkan bukan meruntuhkan. Ya, saudara, ya dikatakan di sini Tuhan bilang walaupun engkau sudah pergi jauh tapi Dia akan ya menerima engkau ketika engkau kembali. Allah akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Ya, jadi bukan hanya sunat secara lahir ya pada zaman itu yang dilakukan, tapi Tuhan mau ya kita bersunat hati. Artinya apa? Menanggalkan semua yang berdosa dari hati kita, saudara ya. Lepaskan pengampunan. Ya, ada orang-orang yang belum beres dengan masa lalunya sehingga hatinya penuh kebencian, ya penuh trik, penuh niat-niat jahat, ya sehingga saudara dia menjadi orang di tengah keluarga pemecah belah, ya di tengah lingkungan pemecah belah, membawa roh-roh yang tidak baik karena apa? Hatinya tidak bersunat. Bahkan dia memilih untuk hidup di dalam dosa. Ya, dikatakan agar engkau bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, supaya engkau hidup. Ayat 7, Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuh-musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Ya, jadi saudara, ada pembenci-pembenci yang mengejar bangsa Israel umat Tuhan untuk memusnahkan, menjatuhkan, merobohkan. Ya, di dalam hidup kita pun akan ada pembenci-pembenci. Orang-orang yang dengan niat jahat, saudara, membenci kita sekalipun kita hidup dalam kebenaran. Tapi ya asal kita tetap berespon benar, kita tetap ya punya hati yang tulus di hadapan Tuhan, ya maka dikatakan Tuhan yang akan ya menjatuhkan kepada mereka sumpah serapah bahkan kutuk ya atas pembencimu. Jadi itu bukan urusan kita. Biar dia berurusan dengan Tuhan. Kita tetap baik saja ya. Sekalipun ya mungkin dia tidak mau lagi menyapa kita atau bagaimana, saudara, tapi tetaplah berlaku baik. Ya, Tuhan itu memperhitungkan segala sesuatunya, bukan hak kita untuk membalas, tapi Tuhanlah yang akan membalas. Ayat 8, engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali seperti engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Dikatakan saudara, ketika orang itu berbalik dari dosa, meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Apa yang kita lakukan Tuhan buat berhasil. Segala kebaikan Tuhan limpahkan kepada kita ketika kita bertobat, saudara. Kalau engkau tidak bertobat, engkau akan capek dengan hidup. Engkau cari kerja, cari uang. Apa yang kau temukan? Capek. Hidupmu tuh capek menghadapi hidupmu, menghadapi orang di sekelilingmu, pekerjaanmu. Engkau akan capek. Karena apa? Engkau hidup di bawah kutuk karena dosa. Tapi ketika kita kembali kepada Tuhan, maka berkat itu datang dari Tuhan. Dikatakan di sana, Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam segala hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau. Tuhan itu akan bergirang, bersukacita waktu ada anak-anaknya kembali bertobat.
Ya, Tuhan itu akan bergirang ketika ada orang-orang yang terus menjaga hatinya untuk terus tertuju kepada Tuhan. Tuhan tuh bergirang bukan waktu kita bawa perpuluhan, Tuhan bergirang bukan waktu kita bawa uang yang banyak, tapi Tuhan bergirang ketika kita bawa hidup yang bertobat kepada Tuhan, saudara. Dia bergirang. Kenapa? Dia bergirang karena kita berada dalam keberuntungan. Ya, itu janji Tuhan, Dia akan memberkati kita sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, hidup kita terus dibawa naik. Ini janji Tuhan. Seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan akan bergirang. Buatlah Tuhan bergirang dalam hidup kita, saudara. Buatlah Tuhan bersuka cita karena hidup kita. Dengan cara apa? Kita berbalik kepada Tuhan, hidup dalam pertobatan, ya, hidup menurut ketetapannya, hidup dalam Tauratnya, ya, bahkan sungguh-sungguh berpegang pada segala kebaikannya. Mari saudara, kita akan lanjutkan besok. Saya berdoa supaya kita semua tahu kebenaran ini. Ya, kita mau hidup sungguh-sungguh dalam takut akan Tuhan, berpegang pada perintahnya, dan sungguh-sungguh berpegang pada hukum-hukumnya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa. Kami percaya kebaikan di hidup kami hanya kami dapatkan ketika kami sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Bawa kami untuk sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, berbalik kepada Tuhan, menyunatkan hati kami kepada Tuhan, menanggalkan semua yang jahat di hati ini, niat-niat jahat, kecurangan-kecurangan dijauhkan dari hidup kami. Biarlah mata kami hanya tertuju kepada Tuhan, biarlah hidup kami hanya terarah kepada Bapa. Urapi setiap kami Tuhan yang mendengarkan mesbah doa pada hari ini. Biarlah hidup kami boleh sungguh-sungguh ada di dalam kebaikan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, di dalam kemuliaan Tuhan. Bahkan biarlah Engkau bergirang karena hidup kami. Karena kami dipulihkan, kami berbalik kepada Engkau. Engkau bergirang karena kami mengalami keberuntungan. Engkau bergirang karena hidup kami diberkati, pekerjaan kami diberkati. Segala yang kami lakukan diberkati Tuhan. Ketika kami mau kembali kepada Tuhan, berbalik dari kejahatan. Berkati semua anak-anak-Mu yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, minuman keras, rokok, judi, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan kepahitan, dendam, sakit hati, yang terikat dengan ketakutan, intimidasi iblis, semuanya kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kami. Biar anugerah-Mu Bapa turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab Engkau luar biasa bagi kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terlilit dalam masalah keuangan. Ampuni kami. Kami bertobat kalau semua itu terjadi karena kami berbuat dosa. Kami mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Bukan membawa masalah kami. Bukan membawa hutang piutang, sakit penyakit. Bukan. Kami datang kepada Tuhan membawa hidup kami yang mau berbalik. Maka kami percaya ketika kami bawa hidup kami, Tuhan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapak, berkati juga setiap mereka yang rindu punya keturunan. Tuhan jamah, berikan anak keturunan ilahi. Yang juga ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan juga mempertemukan yang terbaik. Terima kasih Bapak, Engkau berkati setiap mereka yang sakit. Mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Saudara perkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami percaya ada kesembuhan terjadi. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati Tuhan Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri. Bersihkan bangsa kami. Biarlah bangsa ini boleh sungguh-sungguh dikuduskan. Orang-orang berbalik datang kepada Tuhan, menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapak, berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan pilih, Tuhan angkat orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Engkau, Tuhan, untuk terus ada di kepemerintahan baik di bangsa ini maupun juga
juga di bangsa-bangsa. Ampuni bangsa-bangsa agar kami boleh bertobat kembali kepada Tuhan. Biarlah para pemimpin-pemimpin adalah orang-orang yang takut Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidupmu, melimpahi engkau dengan anugerah rahmat yang dari Tuhan mulai dari hari ini bahkan sampai kali kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. And there I find you in the mystery.